Jangan berharap orang lain memperlakukanmu seperti engkau memperlakukan mereka. Jangan berharap semua orang akan memahami niat baikmu atau membalas ketulusanmu dengan penghargaan. Karena kenyataannya, dunia tidak selalu adil dan manusia tak selalu tahu cara menghargai. Setiap manusia pasti pernah merasa tidak dihargai, entah itu oleh keluarga, sahabat, pasangan, atasan, atau rekan kerja. Mungkin kau pernah berbuat baik, tapi dibalas dengan sikap dingin. Mungkin kau pernah hadir untuk seseorang di saat ia terpuruk, tapi ketika kau butuh, ia justru menghilang. Mungkin kau pernah jujur tapi dianggap bodoh, pernah setia tapi justru dilupakan. Rasanya menyakitkan. Dan itu wajar. Namun, rasa sakit itu tidak harus mengubah siapa dirimu. Tidak harus mengubah hatimu menjadi keras atau jiwamu menjadi pahit. Inilah yang diajarkan oleh Stoikisme, sebuah filosofi hidup yang lahir dari zaman kuno, tapi kekuatannya tetap relevan sampai hari ini. Stoikisme tidak mengajarimu untuk menjadi dingin, tapi ia mengajarimu untuk tetap tenang. Bukan supaya kau mati rasa, tapi supaya tidak mudah dilukai oleh perlakuan yang tidak sepadan. Kita hidup di dunia yang sering keliru menilai. Dunia yang lebih menghargai tampilan daripada karakter. Lebih menghormati kekayaan daripada kejujuran. Lebih mendengarkan suara keras daripada isi hati yang tulus. Dalam dunia seperti ini, kadang mereka yang paling murni justru dianggap lemah. Dan mereka yang paling setia seringkali dilupakan begitu saja. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus berhenti baik hanya karena dunia tidak membalasnya? Apakah kita harus menjadi seperti mereka agar tidak direndahkan? Jawabannya, tidak. Karena dalam Stoikisme, kehormatan sejati tidak ditentukan oleh perlakuan orang lain, tapi oleh cara kita bersikap. Filosofi ini mengajarkan, yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri, pikiran, sikap, dan tindakan kita. Sisanya adalah urusan alam atau urusan mereka. Bukan milik kita untuk diatur. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargai kita. Tapi kita bisa memilih untuk tetap menghargai diri sendiri, tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Kita tidak bisa mengontrol apakah orang akan membalas niat baik kita. Tapi kita bisa memutuskan bahwa kebaikan kita bukanlah transaksi, melainkan prinsip. Dan prinsip itulah yang membuat seorang Stoik tetap berdiri tegak, bahkan saat dunia mencoba merendahkannya. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf besar, pernah berkata, "Jika seseorang merendahkanmu, biarkan dia. Itu urusan dia, bukan urusanmu. Yang penting, engkau tetap utuh dalam nilai-nilai yang kau yakini." Filosofi ini bukan sekedar kata-kata. Ia adalah perisai jiwa. Ia adalah jalan hidup bagi mereka yang ingin kuat tanpa harus marah, tangguh tanpa harus membalas, dan bermartabat meskipun diabaikan. Jadi hari ini, mari kita berbicara tentang cara menghadapi orang yang tidak menghargai kita, dengan cara yang berbeda. Bukan dengan membalas, bukan dengan menyerah, tapi dengan kebijaksanaan. Kita akan menyelami cara pandang Stoik tentang martabat, pengendalian diri, dan makna penghargaan sejati. Karena yang terpenting dalam hidup ini bukanlah bagaimana orang lain memperlakukanmu, tapi bagaimana kau tetap memegang jati dirimu meskipun dunia mencoba menjatuhkannya. Dan itu adalah kemenangan sejati. Karena itu jangan terburu-buru menyimpulkan. Jangan pula buru-buru merasa kalah, karena di sepanjang narasi ini kita akan menyelami akar dari rasa tidak dihargai. Bukan sekedar untuk memahaminya, tapi untuk menemukan jalan keluar yang membuatmu tetap kuat tanpa harus mengeras, tetap tangguh tanpa harus membalas. Maka jangan lewati satu bagian pun. Dengarkan sampai akhir, karena di akhir video ini akan kau temukan satu pesan penting yang bisa menjadi pengingat saat semua orang mengecilkanmu.
Bukan pujian yang menjadikanmu berharga, melainkan keikhlasanmu untuk terus melangkah lurus, bahkan saat tidak ada yang memberimu jalan. Ketika kita merasa tidak dihargai, kita cenderung menyalahkan dunia. Kita bertanya, "Apa salahku?" Atau, "Mengapa orang bersikap seperti itu padaku?" Kita mencari penjelasan di luar diri kita, tapi stoikisme mengajak kita menengok ke dalam terlebih dahulu. Salah satu kesalahan terbesar kita adalah berpikir bahwa perlakuan orang lain adalah cermin dari nilai diri kita. Kita berpikir, kalau aku benar-benar baik, tentu dia akan menghargai aku. Tapi itu tidak selalu berlaku. Manusia tidak bertindak berdasarkan apa yang benar atau adil, tapi berdasarkan apa yang penting bagi mereka. Banyak orang hanya menghargai apa yang mereka takuti, atau apa yang memberi mereka keuntungan. Itulah sebabnya seseorang bisa memuji atasannya, tapi mengabaikan bawahannya. Bisa menghormati public figure, tapi merendahkan pasangan atau teman sendiri. Dan seringkali orang tidak menghargai karena mereka tidak mampu melihat, tidak mampu memahami kedalaman seseorang. Mereka tidak tahu perjuanganmu, tidak tahu kebaikanmu, tidak tahu seberapa besar kamu menahan diri. Dan itu normal. Filosofi Stoik tidak pernah menjanjikan bahwa dunia akan adil. Tapi ia mengajarkan bahwa kita bisa tetap utuh meski berada di dunia yang tidak adil. Lihatlah alam. Bunga tidak berhenti mekar hanya karena tidak ada yang memujinya. Air tidak berhenti mengalir hanya karena ada batu yang menghalangi. Semesta tetap berjalan sesuai prinsipnya tanpa memerlukan tepuk tangan. Kita juga harus hidup seperti itu. Tak dihargai bukan berarti kamu salah. Bisa jadi kamu justru benar, dan orang belum cukup sadar untuk melihatnya. Maka jangan rendahkan dirimu dengan memohon dihargai, karena semakin kamu memohon, semakin kamu memberi kuasa pada orang yang tidak layak memegangnya. Stoikisme dibangun di atas satu pondasi utama, yaitu dikotomi kendali. Ada dua hal dalam hidup, hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Perlakuan orang lain termasuk dalam hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi reaksi kita terhadap perlakuan itu adalah sepenuhnya milik kita. Masalah muncul saat kita menaruh harga diri kita pada hal-hal yang tidak kita kuasai. Seperti menaruh perhiasan di tangan orang asing dan berharap mereka tidak merampasnya. Ketika harga dirimu tergantung pada penghargaan dari luar, kamu akan selalu terombang-ambing. Hari ini mereka memujimu, kau terbang. Besok mereka mengabaikanmu, kau hancur. Itulah kehidupan yang tidak tenang. Seneca berkata, "Dia yang terlalu menggantungkan diri pada pujian akan hancur oleh hinaan." Lalu apa solusinya? Bangun harga diri dari dalam, bukan dari jabatan, bukan dari pujian, tapi dari nilai yang kau tanam dan kau jalani sendiri. Kau bekerja keras karena kau menghargai kerja keras. Kau bersikap baik karena kau meyakini bahwa itu benar. Stoik tidak perlu pengakuan untuk bertindak dengan integritas. Mereka berperilaku seolah-olah diawasi Tuhan sekalipun tidak ada manusia yang melihat. Mereka memilih kesulitan jika itu berarti kebenaran, dan mereka meninggalkan kenyamanan jika itu berarti mengkhianati prinsip. Inilah kekuatan sejati. Bukan siapa yang paling dikagumi, tapi siapa yang paling tidak terguncang ketika dikritik, diabaikan, atau difitnah. Mari kita jujur, kadang rasa sakit kita bukan karena orang lain berbuat jahat, tapi karena harapan kita terlalu tinggi. Kita berharap orang akan memahami niat kita, padahal mereka bahkan tidak mengenal diri mereka sendiri. Kita berharap orang akan membalas ketulusan kita, padahal mereka masih sibuk mencintai diri mereka sendiri. Kita berharap dunia akan adil, padahal kita sendiri seringkali tidak adil kepada diri kita sendiri. Stoikisme menantangmu untuk memeriksa sumber luka secara jujur.
Apakah benar dia yang menyakitimu? Atau kamu sendiri yang memberi luka itu ruang untuk tumbuh? Ego adalah sumber penderitaan yang tidak terlihat. Ego ingin dihargai, ego ingin dikagumi, ego ingin dikenang, tapi kehidupan tidak bekerja mengikuti keinginan ego. Karena itu, Stoikisme mengajak kita untuk melampaui ego, tidak mematikannya tapi menjinakkannya, agar kita bisa berkata, "Aku tidak dihargai dan itu tidak masalah, karena aku tidak melakukan semua ini demi penghargaan." Semakin tinggi harapanmu pada orang lain, semakin besar kemungkinan kamu kecewa. Tapi jika kamu tidak berharap dari mereka, kamu akan lebih damai. Bahkan ketika mereka menghina, kamu bisa tersenyum, karena kamu tahu, itu bukan tentang aku, itu tentang mereka. Kamu menjadi tenang, kamu menjadi bebas. Orang lemah ingin membalas. Orang kuat bisa memilih untuk tidak membalas. Tapi lebih dari kuat, orang bijak bisa memaafkan. Tidak karena orang itu pantas dimaafkan, tapi karena dia sendiri pantas merdeka dari beban dendam. Balas dendam terlihat menggoda, tapi jarang memberi hasil yang benar-benar memuaskan. Seringkali, setelah membalas, kita tetap merasa hampa. Mengapa? Karena nilai kita tidak pernah benar-benar ditentukan oleh kemenangan atas orang lain. Nilai kita ditentukan oleh seberapa konsisten kita memegang prinsip, meski tidak dihargai. Zeno, pendiri Stoikisme, berkata bahwa kesabaran adalah senjata paling tajam yang dimiliki jiwa kuat. Ketika seseorang mengejekmu, lalu kamu diam, bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu bahwa kekuatanmu tidak perlu diumbar. Orang bijak tidak menunjukkan kehebatan mereka dengan membalas kata-kata. Mereka menunjukkan kehebatan dengan tetap berjalan ke arah yang benar, tanpa perlu menoleh ke suara-suara kecil di belakang. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, karena bukti terbaik dari nilai dirimu adalah hidupmu itu sendiri, jalan hidupmu, konsistensimu, keutuhanmu. Jadilah seperti gunung, diam tapi tetap berdiri kokoh meski diterpa badai. Pemahaman tertinggi dalam Stoikisme adalah menjadi terang bahkan ketika tidak ada yang menyadari sinarmu. Kamu mungkin bekerja dalam diam. Kamu mungkin memberi dengan tulus tanpa dipuji. Kamu mungkin hadir bagi banyak orang, tapi tetap dianggap biasa. Tapi itu bukan alasan untuk padam. Mengapa? Karena dalam dunia yang penuh kepalsuan, keaslian adalah bentuk revolusi. Dalam dunia yang sibuk pamer, ketulusan adalah kekuatan yang diam-diam mengubah segalanya. Seorang stoik hidup bukan untuk dikenang, tapi untuk benar. Bukan untuk menang di mata manusia, tapi untuk menang di hadapan hatinya sendiri. Ingatlah ini. Ketika kamu tidak dihargai, tetaplah menjadi pribadi yang menghargai. Karena nilai sejati bukan ditentukan oleh mereka, tapi oleh bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, kamu akan tidur dengan tenang. Karena kamu tahu, kamu tidak pernah mengkhianati prinsipmu, walaupun dunia mengabaikannya. Sampai di titik ini, kita belajar bahwa ketidakhargaan dari orang lain bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari situ, kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk melihat niat baik kita, menghargai kerja keras kita, atau menyadari betapa besar kesabaran yang telah kita berikan. Tapi bukan itu yang penting. Yang paling penting adalah kita tahu apa yang kita perjuangkan. Inilah hakikat hidup ala Stoik. Kita tetap jujur meski dianggap bodoh. Kita tetap sabar meski direndahkan. Kita tetap peduli meski tak dibalas. Kita tetap kuat meski tidak disorot. Karena kita tidak hidup untuk tepuk tangan. Kita hidup untuk kebenaran, untuk kedamaian batin, untuk menjadi manusia yang utuh, bukan manusia yang tergantung pada validasi luar. Seseorang yang hidup dengan prinsip akan terlihat biasa di mata mereka,
yang tidak mengerti. Tapi bagi mereka yang mencari kedalaman, ketulusanmu akan menjadi mercusuar. Mungkin hari ini kamu sedang merasa lelah, merasa sepi, merasa tidak dianggap. Tapi percayalah, di jalan ini kamu sedang ditempa. Bukan untuk menjadi besar di mata manusia, tapi untuk menjadi kuat di dalam batinmu sendiri. Seperti baja yang dibakar, direndam, lalu ditempa, manusia juga dibentuk melalui rasa sakit. Dan orang-orang yang tidak menghargaimu, mereka adalah bagian dari proses itu. Mereka adalah guru tanpa nama, yang mengajarkanmu cara berdiri sendiri, berpikir jernih, dan membangun ketahanan hati. Dan saat waktunya tiba, ketika kamu telah menjadi kuat, kamu tidak akan membalas. Kamu akan tersenyum. Karena kamu tahu, kamu menang. Tapi bukan dengan kemarahan. Kamu menang dengan menguasai dirimu sendiri. Jika kamu merasa sering tidak dihargai, diremehkan, atau dilupakan meskipun sudah berbuat baik, maka kamu tidak sendiri. Banyak dari kita mengalami hal yang sama, tapi sekarang kamu tahu, bukan penghargaan yang membuatmu bernilai, melainkan sikapmu terhadap hidup inilah yang menentukan kualitasmu sebagai manusia. Subscribe dan nyalakan lonceng jika kamu ingin terus belajar cara hidup kuat, tenang, dan bermartabat ala filsafat stoikisme. Bagikan video ini ke teman, saudara, atau pasangan yang sedang berjuang menghadapi dunia yang tidak adil, agar mereka tahu mereka tidak sendiri. Tulis di komentar, "Saya tetap kuat meski tidak dihargai." Sebagai bentuk janji pada dirimu sendiri, bahwa mulai hari ini, kamu tidak akan lagi bergantung pada tepuk tangan orang lain. Dan jangan lupa follow kami untuk konten mendalam lainnya seputar stoikisme modern, ketenangan batin, psikologi yang tangguh, seni menghadapi hidup tanpa drama, stoikisme mindset. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap tenang, tetap jadi manusia sejati.